Hadiri KTT ke-47 ASEAN, Presiden Prabowo Subianto disambut jajar kehormatan dan diaspora Indonesia setibanya di Malaysia. Kehadiran Prabowo menunjukkan peran aktif Indonesia di kawasan, serta meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Tentara Udara di Raja Malaysia di Selangor, Malaysia, Sabtu malam. Prabowo langsung disambut Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin, dan Wakil Duta Besar RI untuk Malaysia. Prabowo mengikuti proses penyambutan dari jajar kehormatan, kemudian bertolak ke hotel tempat menginap di Kuala Lumpur. Setibanya di hotel, para diaspora Indonesia telah menunggu dengan antusias. Mereka lantas menyambut dan menyalami Prabowo. Mereka mengaku senang bisa bertemu Presiden Republik Indonesia di tanah rantau. Sangat fans berat dengan Pak Prabowo ya di Malaysia. Nah jadi saya berteriak, Pak, ini saya dokter Feni yang dari Halmahera Utara ingin menjumpai Bapak di sini. Seperti itu. Oh iya, bagus kata beliau. Tetap lanjutkan profesi dan cita-citamu. Di mata saya Pak Prabowo adalah pejuang untuk bisa memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia agar Indonesia bebas dari korupsi. Prabowo akan menghadiri rangkaian KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center pada 26 hingga 28 Oktober 2025. Selain itu, turut diselenggarakan pula KTT ke-28 ASEAN Plus 3 dengan tambahan negara Cina, Jepang, dan Republik Korea. Tidak hanya itu, KTT peringatan ASEAN Selandia Baru juga turut digelar. Kehadiran Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat peran aktif di kawasan, serta memperdalam kerjasama ekonomi, politik, dan sosial budaya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan dipicu salah satunya ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini. Keputusan pembentukan Ditjen Pesantren ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mensesnek menjelaskan keputusan ini bermula dari evaluasi atas sejumlah peristiwa, salah satunya insiden yang menimpa pesantren Al-Khozini. Menurut data yang disampaikan Prasetyo Hadi, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 42.000. Ditjen Pondok Pesantren memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah keamanan bangunan-bangunan pondok pesantren, yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum melalui prosedur untuk dari sisi keamanan. Menteri Sekretaris Negara menambahkan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan bagi para santri di bidang konstruksi dan teknik bangunan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dari pelatihan ini, para santri diharapkan terampil dalam kegiatan pembangunan di lingkungan masing-masing.
Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku menggunakan jasa hacker atau peretas untuk membereskan masalah sistem Cortex. Purbaya menyebut para hacker yang direkrut berasal dari Indonesia dan memiliki reputasi global. Keamanan cyber Cortex atau sistem administrasi pajak kini telah naik drastis. Dari sebelumnya di skor 30 kini menjadi 95+. Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengaku melibatkan sejumlah hacker Indonesia untuk perbaikan sistem dan keamanan. Ia pun memastikan data Cortex kini tak akan bisa diretas dan diperjualbelikan lagi. Kemarin kan ada data Cortex katanya dijual di luar ya. Ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah nggak bisa lagi. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih. Bantuin saya, jadi sudah dites, sudah lumayan. Meski perbaikan sudah dilakukan oleh tim internal, namun ada sejumlah bagian yang terikat kontrak dengan pihak vendor hingga Desember 2025, sehingga perbaikan keseluruhan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Purbaya pun optimis seluruh kendali sistem akan rampung pada Januari atau Februari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejak dibuka 15 Oktober 2025, layanan pengaduan lapor Pak Purbaya telah menerima lebih dari 28.000 pesan. Sementara itu, terkait petugas pajak yang ingatkan tunggakan jam 5 pagi, Purbaya ancam akan memberi sanksi. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bakal turun langsung memantau progres penanganan aduan masyarakat melalui pesan singkat di Lapor Pak Purbaya. Hingga 20 Oktober pukul 8 pagi, total laporan yang masuk mencapai 28.390 pesan. Dari jumlah tersebut, 14.025 laporan telah terverifikasi, terdiri dari 722 aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, dan sekitar 12.000 laporan lain-lain. Sementara 14.365 laporan lain masih dalam proses verifikasi. Purbaya juga menjelaskan sejumlah laporan terbukti tidak benar, salah satunya tudingan terhadap oknum bea cukai yang disebut sering berada di kafe saat jam kerja. Setelah dicek melalui rekaman CCTV, laporan tersebut terbukti keliru. Ada aduan yang tidak benar, itu tidak benar bahwa bea cukai nongkrong yang saya bilang nongkrong di Starbucks tiap hari ternyata bukan bea cukai. Selain itu, lewat lapor Pak Purbaya, ada pelapor yang mengadu terkait pegawai pajak di kantor pelayanan pajak Tiga Raksa Kabupaten Tangerang yang menagih pajak ke wajib pajak pada waktu tak lazim. Terkait hal itu, Purbaya minta pegawai tersebut tidak hanya diberi pembinaan, tetapi juga dikenai efek jera. Tindakan yang dilakukan adalah akan bersifat mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa kepada AR, yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patuh terhadap wajib pajak. Nah, masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit ya. Sebelumnya, Menq RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Layanan ini merupakan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan.
Tim Liputan iNews melaporkan.